Proses keperawatan adalah suatu metode yang sistematis dan terorganisasi dalam pemberian asuhan keperawatan. Proses ini berfokus pada reaksi dan respons unik individu atau kelompok terhadap gangguan kesehatan yang dialaminya, baik yang aktual maupun potensial. Proses keperawatan terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, pengkajian, yang kedua, diagnosis, yang ketiga, perencanaan, yang keempat, implementasi, dan yang kelima, evaluasi. Tujuan proses keperawatan adalah untuk 1. Memberikan asuhan keperawatan yang sistematis dan terorganisasi. 2. Meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pasien. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas asuhan keperawatan. Proses keperawatan adalah suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan. Perawat harus secara berkala mengevaluasi dan merevisi asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien yang selalu berubah. Langkah yang pertama yaitu pengkajian. Berikut merupakan tahapan-tahapan pengkajian dalam proses keperawatan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, perawat mengumpulkan data tentang pasien dari berbagai sumber seperti dari pasien, dengan melakukan wawancara dengan pasien untuk menanyakan tentang riwayat kesehatan, keluhan saat ini, pola hidup, dan lainnya. Yang kedua, keluarga atau orang terdekat, yaitu dengan meminta informasi mengenai pasien dari keluarga atau orang terdekat yang mengetahui kondisi pasien. Yang ketiga, rekam medis, yaitu dengan membaca rekam medis pasien untuk mengetahui riwayat kesehatan pasien sebelumnya. Yang keempat, yaitu pemeriksaan fisik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik pasien untuk melihat tanda-tanda vital, status kesehatan, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu dengan hasil pemeriksaan diagnosis, yaitu membaca hasil pemeriksaan diagnostik seperti laboratorium, ronsen, dan lainnya. Langkah yang kedua adalah analisis data. Setelah data terkumpul, perawat menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi masalah kesehatan pasien. Perawat akan melihat pola dan tren dalam data untuk menentukan masalah utama pasien. Yang ketiga, interpretasi data, yaitu pada tahap ini perawat menafsirkan data yang telah dianalisis untuk menentukan makna dan implikasinya terhadap kesehatan pasien. Perawat akan menghubungkan data dengan pengetahuan dan pengalamannya untuk menentukan diagnosis keperawatan. Langkah yang keempat yaitu dengan diagnosa keperawatan. Berdasarkan data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan, perawat merumuskan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah pernyataan tentang masalah kesehatan pasien yang dapat diatasi oleh perawat. Dan langkah yang terakhir yaitu dokumentasi data. Perawat mendokumentasikan semua data yang dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi dalam rekam medis pasien. Dokumentasi yang akurat dan lengkap penting untuk memastikan kontinuitas perawatan pasien. Diagnosis keperawatan merupakan tahap kedua dalam proses keperawatan setelah pengkajian. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan pasien yang aktual atau potensial, serta merumuskan diagnosa keperawatan yang tepat. Berikut adalah tahapan dalam diagnosis proses keperawatan. Yang pertama ada analisis data. Setelah data terkumpul, perawat menganalisis data untuk mengidentifikasi pola dan makna dari data tersebut. Perawat perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, status kesehatan, dan gaya hidup pasien dalam menganalisis data. Yang kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan hasil analisis data, perawat mengidentifikasi masalah kesehatan pasien. Masalah kesehatan ini dapat berupa aktual atau potensial. Masalah aktual adalah masalah yang sudah terjadi pada pasien, sedangkan masalah potensial adalah masalah yang kemungkinan terjadi pada pasien jika tidak dilakukan tindakan pencegahan. Yang ketiga ada rumusan diagnosa keperawatan.
Perawat merumuskan diagnosa keperawatan berdasarkan masalah kesehatan yang telah diidentifikasi. Diagnosa keperawatan harus dirumuskan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Dan yang keempat ada validasi diagnosa. Perawat memvalidasi diagnosa keperawatan dengan pasien dan keluarga. Hal ini untuk memastikan bahwa diagnosa dirumuskan sesuai dengan kondisi pasien. Contoh diagnosa keperawatan, yang pertama ada nyeri akut, yang kedua ada gangguan mobilitas fisik, yang ketiga ada resiko infeksi, yang keempat ada ketidakseimbangan nutrisi, dan masih banyak yang lainnya. Intervensi atau perencanaan. Perencanaan adalah tahap ketiga dalam proses keperawatan. Berikut adalah penjelasan mengenai tahap perencanaan. 1. Menentukan prioritas masalah. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan organisasi masalah, seberapa cepat masalah perlu ditangani, potensial komplikasi, seberapa besar kemungkinan masalah tersebut akan dikembangkan untuk menjadi komplikasi yang lebih serius. Dampak terhadap pasien. Seberapa besar pengaruh masalah tersebut terhadap kualitas hidup pasien. 2. Menentukan tujuan dan kriteria hasil. Setelah prioritas masalah ditetapkan, perawat kemudian perlu menentukan tujuan dan kriteria hasil yang ingin dicapai. Tujuan harus smart. Kriteria hasil adalah indikator yang digunakan untuk mengukur apakah tujuan telah tercapai. 3. Menentukan intervensi keperawatan. Perawat kemudian memilih intervensi keperawatan yang paling tepat untuk membantu pasien mencapai tujuan. Intervensi dapat berupa tindakan mandiri, kolaboratif, atau dependen. 4. Menulis perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan didokumentasikan dalam rencana asuhan keperawatan atau RANKEP. RANKEP harus memuat 1. Tanggal dan waktu menyusun. 2. Nama dan data pasien. 3. Diagnosa keperawatan. 4. Tujuan dan kriteria hasil. 5. Intervensi. 6. Evaluasi. 5. Pendokumentasian perencanaan. Perencanaan dalam keperawatan harus didokumentasikan dengan format yang baku dan mudah diakses. Dokumentasi perencanaan keperawatan berguna untuk 1. Memastikan konstitusi asuhan keperawatan. 2. Memudahkan komunikasi antar tim. 3. Mengevaluasi efektivitas asuhan keperawatan. Implementasi. Implementasi merupakan tahap keempat dalam proses keperawatan, setelah pengkajian, diagnosa, dan perencanaan. Pada tahap ini, perawat melaksanakan tindakan keperawatan yang telah direncanakan untuk membantu klien mencapai tujuan kesehatan yang diharapkan. Berikut merupakan langkah-langkah implementasi. Yang pertama, validasi, yaitu memastikan kembali bahwa rencana asuhan keperawatan masih sesuai dengan kondisi klien saat ini. Yang kedua, melakukan tindakan, yaitu melakukan tindakan keperawatan yang telah ditetapkan dalam rencana asuhan keperawatan, baik secara langsung, seperti pemberian obat, pemasangan infus, maupun tidak langsung, seperti edukasi kesehatan atau konseling. Yang ketiga, observasi, yaitu mengamati respon klien terhadap tindakan yang telah dilakukan. Yang keempat, dokumentasi, yaitu mencatat semua tindakan yang telah dilakukan, respon klien, dan perubahan status kesehatan klien dalam rekam medis. Contoh implementasi dalam keperawatan. 1. Memberikan obat kepada klien sesuai dengan jadwal dan dosis yang telah ditetapkan. 2. Membantu klien untuk makan dan minum dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi klien. 3. Melakukan pemasangan infus dan pemberian cairan intravena. 4. Memberikan edukasi kesehatan kepada klien tentang cara merawat luka operasi. 5. Melakukan konseling kepada klien untuk membantu mengatasi kecemasan. Selanjutnya, tahap evaluasi. Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam proses keperawatan yang memungkinkan perawat untuk menilai efektivitas intervensi keperawatan dan membuat revisi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif.
dilakukan secara berkala selama proses keperawatan untuk memantau kemajuan pasien dan membuat penyesuaian pada rencana keperawatan jika diperlukan. Yang kedua, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir intervensi keperawatan untuk menilai keberhasilan keseluruhan dari proses keperawatan. Berikut merupakan langkah-langkah dalam tahap evaluasi. 1. Memberikan obat kepada klien sesuai dengan jadwal dan dosis yang telah ditetapkan. 2. Membantu klien untuk makan dan minum dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi klien. 3. Melakukan pemasangan infus dan pemberian cairan intravena. 4. Memberikan edukasi kesehatan kepada klien tentang cara merawat luka operasi. Dan yang terakhir, melakukan konseling kepada klien untuk membantu mengatasi kecemasan. Kesimpulan, proses keperawatan adalah suatu metode yang sistematis dan terorganisasi dalam pemberian asuhan keperawatan. Proses keperawatan terdiri dari 5 tahap, yaitu pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Proses keperawatan harus dilakukan secara berurutan untuk memastikan bahwa pasien menerima asuhan keperawatan yang aman dan efektif untuk mencegah terjadinya konsekuensi-konsekuensi yang membahayakan kelangsungan hidup pasien.